رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. Sohibul Hajat Takjil Berkah Puasa 16 Maret tahun 2026. Tidak mau belajar, tidak mau ngaji, minta tolong tidak mau, ya, sholat tidak mau, ya tetap saja, tidak ada benar. Yang Rasulullah bilang itu yang mendidik, yang memelihara.
Maka bersyukurlah yang memelihara anak yatim, yang mendidik dengan Allah. Bagaimana caranya supaya Allah memberikan yang lebih banyak? Dengan mensyukuri dulu apa yang ada. Nah ini syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukuri yang ada sekarang ini, insya Allah Allah tambah. Dengan apapun caranya. Bukan boleh jadi bukan dari kita yang apa-apa. Ya. Tapi kalau kalian pulang, mentakkan dia kampungnya sama neto. Boleh jadi jalan baru sampai rumah udah jatuh, banjir, tidak udah jadi berbahagia. Syukuri, ya, syukuri. Kedua kemudian sekarang kita bawa kita sendiri, bapak tak ada, ngambil gawe sendiri, cari uang sendiri, kamu bisa dapat bisa seperti ini. Maka itu pun kita rezeki bermati, dihargai, disayangi lebih daripada anak-anak yang lain yang bapaknya ada. Kalau seperti itu, kita nanti bisa di surga merawat itu juga. Siapa yang tinggal sama kakaknya atau sama omnya? Dada, semua sama ibu. Siapa lagi anak yatim? Kamu? Anak yatim, bukan? Apa? Bunda. Jangan sama bunda. Anak dapur, bapaknya ada. Sudah nikah lagi. Ya. Bayangkan, ibu kalian misalnya masih muda, karena ibu kalian tak menikah lagi. Yang akan orang tuanya yang sudah meninggal. Coba, apa adanya? Ya Allah, ampuni aku dan terima orang tuaku dan kasih sayang mereka sebagaimana mereka mengasihi aku. Seperti itu. Kapan kita doa untuk orang tua? Kapan doa untuk orang tua? Setelah sholat. Berarti anak yatim harus sholat. Kalau anak yatim tidak sholat, dia berdoa sama. Iya kan? Maka anak yatim harus lebih baik daripada anak yang tidak baik. Kalau kalian baik semua, insya Allah kalian dijawab. Karena kalian menjadi anak yang sabar. Ingat orang-orang yang karena sabar bersama Allah, maka apa yang diminta Allah dijawab. Sekarang tadi anak yatim kita semua berdoa untuk ibu kita yang mana besok nanti yang mulia. Mudah-mudahan cepat sehat, kemudian cepat bisa beraktivitas kembali, hidupnya bahagia, bermanfaat, bisa lagi. Selama ini terpulang dan juga ada ngaji ya. Padahal lagi tiap hari belajar ngaji, berarti orang sudah semua itu belajar ngaji. Kalian kalau tidak belajar ngaji mana kalah sama ibu. Udah ngaji juga ya. Mari kita berdoa kepada Allah, semoga ibu hari muda diberikan kesembuhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana bi'asri basaristi anta syahdi la shifa'a illa shifa'aka shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan manusia. Engkau yang mengatur semua kehidupan kami, ya Allah. Engkau yang menguji kami dengan sakit dan penyakit, tetapi Engkau juga yang menyembuhkan, ya Allah. Ya Allah, dengan kasih sayang-Mu, sembuhkanlah penyakit hati ibu Hajar Sulaimah. Kesembuhan yang sempurna, kesembuhan yang cepat, ya Allah, yang tidak membawa penyakit yang lain, ya Allah. Ya Allah, berikan kesabaran, berikan ketabahan kepadanya dan juga kepada keluarganya untuk selalu merawat tubuhnya, ya Allah. Dan kita, ya Allah, pahala oleh usaha bagi keluarganya yang bahagia dunia
Ya Allah, terimalah kami. Doa itu ibu ada sunnah. Mudah-mudahan kita sembuh. Nanti kalau sembuh, dia semakin sehat, insya Allah berbagi rezeki. Ya. Jadi ada tadi satu lagi yang saya mohon. Ini kita berbagi ada sedikit. Rezeki yang Allah berikan sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau mau menghitung nikmat yang Allah berikan, kita tidak aman. Maka nanti walaupun dia ada kesini hujan-hujan, udah hujan kayak Ismail itu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi. Ya Rabbana lakal hamdu wa wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Video pembelajaran. Ungkapan syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Macam-macam cara orang mengekspresikan kemenangan. Ada orang yang menang lalu menyanyikan lagu-lagu sampai mabuk, jatuh dan mati karena menang. Ada orang menang lalu ekspresinya seperti menggendong anak saat berhasil memasukkan bola ke tiang gawang. Betul? Ada yang menang lalu mempertontonkan kemenangan dengan membuka aurat, menampakkan yang tak layak untuk ditunjukkan kepada orang banyak. Ada cara menunjukkan kemenangan dengan cara apa? Inilah aku yang menang, dengan mencoret-coret baju dengan 1000 tanda tangan. Pernah melihat itu? Tapi Allah dalam Al-Quran
mengajarkan orang beriman, kalau memang betul kalian beriman, begini caranya menunjukkan kemenangan. Bukan dengan membuang uang, bukan dengan mubazir waktu, tapi menunjukkan kemenangan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walitukmilul iddata, sempurnakan jumlah hari puasamu setelah kau menang melawan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Walitukabbirullah, ucapkanlah takbir. Walitukabbirullah, bertakbirlah karena engkau sudah menang. Maka ekspresi orang beriman, ekspresi orang yang percaya pada Allah, tunjukkan kemenangan. Dengan tema kita malam ini adalah takbir kemenangan. Takbir, takbir. Ini berani takbir sudah menang apa belum? Duduk di sebelah kanan saya kepala daerah, gubernur. Ketika tadi ada yang menyanyikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya melihat ke sebelah kanan, Pak Gubernur mengangkat tangan dan mulutnya Allahu Akbar. Dalam hati saya, kenapa dia bertakbir? Apakah dia sudah menang? Sudah. Dia bertakbir Allahu Akbar karena menang. Menang kenapa? Menang karena tidak perlu menebarkan sembako. Menang karena tidak perlu menjelek-jelekkan orang dengan menebarkan hoax dan ujaran kebencian. Menang karena tidak perlu tertangkap memasukkan uang ke dalam amplop dan membagi-bagikan ke masyarakat banyak. Apakah ada jamaah ini yang pernah dapat itu? Jangan katakan tidak karena kurang banyak. Masya Allah. Lalu kemenangannya dari mana? Kemenangan karena gerakan sholat subuh berjamaah. Menangnya dari mana? Menangnya adalah karena kekuatan umat. Layakkah mulutnya bertakbir? Layakkah dia bersuara kuat mengucapkan Allahu Akbar? Layak. Oleh sebab itu, inilah ungkapan kemenangan seorang pemimpin karena berhasil atas nama Allah. Kekuasaan yang dititipkan dalam genggaman tangan juga dipakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Duduk di sebelah kepala daerah seorang anak muda yang fenomenal. Ketika dia pernah datang berceramah ke kampung halaman saya, apa yang terjadi? Jam 8 malam dia akan ceramah, jam 6 sore anak-anak gadis sudah berkumpul. Dan saat dia menikah di Masjid Baitur Rahman Aceh, hari itu dinobatkan sebagai hari duka cita nasional. Siapa dia? Anak muda, ganteng, rupawan, tampan, perkasa, suara menggelegar. Kalau sudah dia menjadi imam, menetes air mata makmum di belakang. Kalau saya jadi imam, makmum menetes juga. Mendengarkan suara macam kambing ditarik. Tapi ini anak muda, dia juga ikut bertakbir. Dia angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba.
tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya, dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan,
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Oh. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya. Malam ke-28 Ramadan telah tiba. Malam-malam terakhir yang penuh dengan keberkahan. Umat Islam berbondong-bandong menuju masjid untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih adalah ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada malam-malam Ramadan. Setiap doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan menjadi harapan akan rahmat dan ampunan dari Allah. 10 malam terakhir Ramadan adalah waktu terbaik untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Semoga setiap rakaat tarawih di malam ke-28 ini membawa keberkahan dan mendekatkan kita kepada rahmat Allah. Kalau hanya gara-gara kerja sholat tinggal, ingat,
Saat kau mati, penggantimu sudah siap menggantikan. Jangankan saat kau mati, saat kau masuk ICU pun jabatanmu sudah digantikan orang. Sayup-sayup suara azan itu masuk dari celah-celah jendela ruang ICU rumah sakit. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata pasien di ruang ICU, ingin berwudu, ingin salat berjamaah, tapi saat itu tak lagi terucap, jangankan terlaksana, tercakapkan di ujung lidah pun tidak. Sebelum masa itu tiba, sebelum zaman itu datang, maka kita pikirlah bahwa kita hidup hanya sejenak, bernaung di bawah kayu yang rindang, sementara hari petang sampai masanya kita akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan nih, pembelajarannya nih, sedekahnya biar ringan, teman-teman sekalian. Apa yang kita punya, lebihan dari harta kita, yuk kita sedekahkan, yuk kita sedekahkan. Gitu ya, makanan kita nih, kalau bikin kolak siang hari itu banyakin sebelum jam-jamnya tuh, sebelum jamnya orang siap-siapin bukaan puasa, kasihin. Bikin makanan-makanan, itu juga banyakin. Kemudian kasih kepada orang-orang lain. Kata Nabi Muhammad SAW, man fattara sha'iman falahu mithlu ajrih la yanqus min dzalika syai'a. Siapa yang memberi bukaan puasa bagi yang berpuasa, dia dapat pahala orang puasa tersebut tanpa berkurang sedikit pun juga dari pahalanya. Kita dapat pahala yang sama. Pahalanya dia puasa ada juga, dikasih juga, ditransfer juga ke dalam rekening amal ibadah kita. Alhamdulillah. Bersedekah di bulan Ramadan, sebab amalan sekali di bulan Ramadan diriwayatkan berlipat ganda minimal 70 kali, atau banyak pula yang berlipat ganda hingga 1000 kali lipat. Saudaraku sekalian saya muliakan, maka satu sedekah dirham di bulan Ramadan senilai 1000 dirham, senilai 1000 dirham. Dan bagus-bagusnya sedekah pada bulan Ramadan adalah memberi bukaan puasa bagi yang berpuasa. Kita ngasih bukaan puasa, dia memakannya, kita dapat pahala yang sama dengan puasa orang tersebut. Saat pramugari menyapa, "Halo, selamat pagi." Di pintu pesawat, mereka bukan sekadar tebar pesona ke penumpang. Mereka sedang melakukan profiling keamanan. Di balik senyum manis itu, mata mereka mengamati penumpang dari atas ke bawah dalam hitungan detik. Mereka mencari ABP alias Able Bodied Passenger. Mereka menandai siapa penumpang yang bertubuh kekar, terlihat sehat, atau merupakan personel militer atau polisi. Kenapa? Jika terjadi pembajakan atau pendaratan darurat, orang-orang inilah yang akan pertama kali dimintai bantuan oleh pramugari. Misalnya untuk menahan pintu darurat atau membantu mengamankan situasi. Jadi sapaan itu sebenarnya adalah seleksi alam. Ya, boleh nggak Ustazah bayar zakat pakai uang? Kalau dari mazhab Syafi'i tidak boleh, harus dengan beras. Tapi mazhab Hanafi membolehkan bayar zakat pakai uang. Jadi kalaupun kita mau pakai uang, silahkan saja, berarti mengikuti pendapat dari mazhab Hanafi. Sekarang kan bisa ya, datang ke Amil, ini saya nggak beli beras, nanti Amil yang beliin, kita ngasih uang, boleh. Seperti itu ya. Hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.